Setidaknya ada 602 anak di Asmat menderita gizi buruk, terjangkit campak, dan sejumlah penyakit lain. Bencana itu pun ditetapkan sebagai kejadian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, saya Puspita Aurelia Lufitriani, siswa kelas 12 dari MAN 1 Karanganyar. Di sini, saya sebagai peserta lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan daerah Kabupaten Karanganyar tingkat SMA atau MA sederajat. Pemerataan pendidikan, ekonomi, serta sosial masih menjadi masalah di negara kita saat ini, salah satunya di Irian Jaya, Papua. Salah satu buku menarik membahas persoalan tersebut dalam bentuk novel dan kini saya resensi berjudul Mimpi Anak Papua. Buku ini ditulis oleh C.G. Ambada dan Hendra Galukito dan diterbitkan oleh LS Media Komputindo di Jakarta pada tahun 2018 dengan tebal halaman 268 halaman. Dari sekian banyak buku menarik yang membahas persoalan tersebut, saya lebih memilih meresensi buku ini. Kira-kira kenapa ya? Salah satu alasan kerennya yaitu 100% penjualan buku ini dikasihkan untuk perempuan dan anak-anak melalui lembaga LP2, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak. Selain aspek-aspek tersebut, buku ini juga menggambarkan keindahan alam Papua dengan begitu detail, mulai dari hutannya yang lebat, sungainya yang jernih, hingga suasana pedalaman Papua yang begitu memukau. Buku ini juga menggambarkan berbagai kebudayaan di Papua. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah permainan Inkarobionik, sebuah permainan dari pesisir Papua. Permainan ini terinspirasi dari nelayan yang sering melihat ikan berusaha keluar dari jaring tangkapan. Cara memainkannya cukup sederhana, yaitu beberapa anak membentuk lingkaran seperti jaring dan satu anak menjadi ikan. Anak yang menjadi ikan harus bisa masuk ke jaring tangkapan melalui sela kaki teman-temannya dan dapat keluar tanpa tertangkap kembali. Permainan berakhir ketika anak yang menjadi ikan dapat keluar dari jaring tangkapan. Dalam buku tersebut, permainan ini dimainkan oleh Jacob dan Karen sebagai tokoh utama. Buku ini bercerita tentang Jacob, seorang anak dari suku pedalaman Papua, dan Karen, seorang anak dari New York, Amerika Serikat. Pertemuan mereka berawal ketika Jacob menyelamatkan Karen dari penculikan. Namun, para penculik itu tidak menyerah. Mereka terus berusaha mengejar Karen dan Jacob hingga mereka berdua semakin masuk ke pedalaman Papua. Padahal kondisi tubuh Karen semakin melemah. Kira-kira apakah mereka berdua berhasil selamat dari para penculik tersebut? Kelebihan dari buku ini sangatlah beragam. Beberapa di antaranya yang pertama, ceritanya ringan sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia. Yang kedua, penggunaan dialog berbahasa daerah Papua menambah kosakata pembaca. Yang ketiga, memiliki banyak ilmu pengetahuan, wawasan budaya, serta nilai moral. Setiap karya pasti memiliki kekurangan, begitu pula dengan buku ini. Beberapa kekurangan yang dimilikinya, yang pertama, beberapa istilah asing tanpa disertai terjemahan membuat pembaca sedikit kesulitan dalam memahami isi cerita. Yang kedua, ukuran huruf terlalu besar, tata letak huruf dan spasi terlihat cukup padat, sehingga halaman terlihat penuh. Menurut saya, buku ini akan lebih menarik apabila ditambahi ilustrasi dan terjemahan. Setelah saya membaca buku ini, saya menyadari bahwa masih banyak teman-teman kita di luar sana menjadikan sekolah hanya sebuah impian. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan kalian sebuah motivasi. Berlarilah mengejar impianmu. Jika tak sanggup berlari, berjalanlah. Jika tak sanggup berjalan, merangkaklah. Karena kamu tidak akan sampai tujuan jika hanya diam di tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.